Salam Efrata Devotion. Hati-hati terhadap pencobaan. Setiap orang rentan loh dicobai, siapapun kita. Ingat Yesus Kristus ketika ada di padang gurun. Matius 4 ayat 1 katakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, Yesus Kristus yang adalah anak Allah kena pencobaan. Bukan hanya di padang gurun, tetapi juga di masa-masa ia disalibkan. Saya mau sampaikan bahwa Yesus saja kena pencobaan, apalagi pendeta. Nah, kalau pendeta saja rentan dengan pencobaan, apalagi yang bukan pendeta, siapapun bisa. Hati-hati. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Coba ingat, seorang Daud yang begitu dekat dengan Allah bisa jatuh dalam pencobaan. Kita tahu bersama sewaktu ia sedang berjalan-jalan di atas suatu rumah. Nah, di situ dia dicobai. Ia melihat Batsheba sedang mandi dan ia menginginkannya, dan untuk mendapatkannya ia sampai merencanakan pembunuhan loh. Wih, ngeri ya pencobaan itu. Kok bisa ya Daud begitu? Alkitab mencatat Daud mengalami hal itu ketika Daud tidak berperang. Nah, ini hati-hati kita. Sadar dan berjaga-jaga kita. Kita mesti berperang dalam doa dan firman. Kalau tidak, kita akan mudah jatuh dalam pencobaan. Kita rentan loh. Misal ketika sendirian, tidak ada yang tahu. Dosa bisa mendekat ya melalui smartphone. Ketika di jalanan, orang lain salib kendaraan kita. Amarah kita bisa meledak. Ketika di rumah, pencobaan bisa datang melalui anak-anak yang sulit diatur. Suami yang tidak bertanggung jawab misalnya. Istri yang kritik melulu cerewet gitu ya. Nah, diri kita ini kalau tidak sadar dan berjaga-jaga, sangat mudah jatuh dalam pencobaan. Kenapa kita bisa dicobai? Bisakah kita menghindar dari pencobaan? Tidak bisa. Apakah kita mau ke hutan aja supaya tidak ada pencobaan? Di hutan pun banyak pencobaan. Begini ya, Alkitab katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ketika kita jatuh dalam pencobaan, jangan cari kambing hitam. Kita jatuh kena pencobaan karena keinginan sendiri. Kemudian terpikat dan terus meresponinya sampai akhirnya melahirkan dosa. Kita tidak bisa atur keadaan, atur orang lain supaya jangan menggoda atau mencobai kita supaya jangan bikin marah kita. Diri ini yang diatur gitu. Kita belajar dari Yesus bagaimana kuat menghadapi pencobaan. Pertama, Yesus melawan iblis dengan firman. Seperti dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Melawan pencobaan harus dengan firman Tuhan. Kita perlu kuasai firman Tuhan. Kita banyak-banyak isi pikiran kita dengan firman, bukan dengan pikiran-pikiran kotor atau buruk. Jangan lebih banyak baca status-status toksik, mikirin masalah, TikTok negatif begitu ya. Penuhi diri dengan firman Tuhan. Berjaga-jagalah dengan firman Tuhan. Kedua, kita ingat Yesus ketika mau menghadapi pencobaan yang sangat berat, yaitu menuju salib. Ia berdoa sejam, 2 jam, 3 jam di Taman Getsemani. Untuk menghadapi pencobaan perlu banyak berdoa. Tujuan doa agar kita terhubung dengan Bapa. Dekat dengan Allah Bapa berarti jauh dari setan. Yesus katakan Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oleh karena itu saya mengajak semua sahabat Efrata Devotion untuk terus mendekat dengan Allah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari komunitas rohani, dari jam-jam doa pribadi kita kepada Tuhan. Itu kekuatan di jiwa kita untuk mengendalikan hati dan pikiran kita. Allah Roh Kudus terus menguatkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh karunia-Mu, kami butuh pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau Engkau menjamah hati kami, pikiran kami, menguasai kami, memenuhi kami dengan firman-Mu. Dan kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami dikendalikan oleh firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau takut, tidak mau khawatir, karena kami punya Tuhan yang punya janji yang tidak pernah Engkau ingkari. Engkau akan terus menolong kami, sekalipun kami dalam pencobaan Tuhan. Kami mau tetap menang bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, diberkati anak-anak Tuhan yang mengikuti Efrata Devotion ini, supaya kami
kami menang atas persoalan, pergumulan, bahkan tekanan yang kami hadapi. Dan kami menang dari pencobaan. Di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin.